Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Rahayu sedulurku semua. Sugeng Rawuh di channel ini, tempat kita menyelami rahasia batin, jejak leluhur, dan pertanda alam yang sering kita abaikan. Tempat kita tidak sekadar menonton, tapi juga belajar untuk eling lan waspada. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Rahayu, aku siap menyimak tanpa rasa takut. Karena dari niat yang tulus, jalan batin akan terbuka. Sedulurku, malam satu suro bukan malam biasa. Ia adalah gerbang waktu. Sebuah malam di mana angin tidak sekadar membawa hawa, tapi juga kabar dari alam lain. Dan tahukah kamu, ada 3 weton yang konon dipercaya punya aura tidur yang tidak boleh sembarangan dibangunkan saat malam suro. Karena jika dibangunkan secara paksa, bukan hanya mereka yang terbangun, tapi sesuatu yang, bersama mereka, pun ikut terbangun. Lalu, siapa saja pemilik weton ini? Dan kenapa mereka begitu istimewa? Namun berbahaya jika terganggu di malam keramat? Dalam ajaran kejawen, weton bukan hanya hitungan tanggal lahir. Ia adalah kombinasi energi langit dan bumi yang membentuk pola nasib, kepribadian, bahkan aura spiritual seseorang. Bulan suro, terutama malam satu suro, adalah waktu di mana semua energi itu berdenyut sangat kuat. Bagi sebagian orang, ini malam untuk ritual. Bagi sebagian lainnya, malam untuk diam, menyepi, bahkan tidur lebih awal. Tapi, bagi 3 weton tertentu, malam satu suro adalah malam di mana aura gaib mereka sedang dalam puncaknya. Dan dalam kondisi seperti itu, mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dibangunkan sembarangan. Bukan mitos, tapi pelajaran dari kisah para sesepuh yang tak tertulis namun diwariskan dari laku dan pengalaman. Berikut inilah 3 weton yang tidak boleh dibangunkan di malam satu suro. 1. Weton Kamis Kliwon, penjaga gerbang mimpi. Sedulurku, orang-orang yang lahir di hari Kamis Kliwon seringkali memiliki pandangan mata yang teduh, namun dalam. Seakan ada sesuatu yang berdiam di balik sorotnya, bukan sekadar pikiran, tapi pengalaman batin yang tak semua orang bisa mengerti. Mereka tidak suka keramaian, tapi juga tidak betah dalam kesunyian yang hampa. Mereka adalah penjaga gerbang, bukan gerbang rumah atau gerbang kehidupan, tapi gerbang mimpi. Dan inilah yang membuat Kamis Kliwon menjadi salah satu weton yang paling sensitif terhadap dunia tak kasat mata, terutama saat malam satu suro tiba. Dalam laku kejawen, Kamis Kliwon dipercaya membawa energi kuncen, yakni penjaga batas antara alam nyata dan alam mimpi. Saat mereka tidur, ruh mereka tidak selalu diam. Ada yang mengatakan bahwa mereka sering dilatih oleh sosok gaib, dibawa ke tempat-tempat asing dalam tidur, bahkan kadang bertemu tokoh atau leluhur yang mengajarkan sesuatu dalam bentuk simbol atau cerita mimpi. Di malam satu suro, kekuatan mimpi itu mencapai puncaknya. Kamis Kliwon akan tertidur lebih dalam, lebih lelap, tapi juga lebih terbuka. Dalam tidur, mereka bisa masuk ke pawiyatan batin, tempat belajar spiritual yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Tapi tempat itu juga bukan ruang aman. Salah masuk bisa membuat mereka terjebak dalam mimpi yang mencekam. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh dibangunkan sembarangan. Jika dibangunkan secara paksa, tubuh dan ruh mereka bisa tercerai sejenak. Yang kembali ke tubuh bukan sepenuhnya kesadaran, tapi juga energi dari alam mimpi yang belum sempat ditutup rapat. Efeknya bisa macam-macam. Mereka bisa menangis tanpa sebab. Tubuh mendadak dingin seperti habis dikejutkan sesuatu. Bahkan sebagian mengalami kelelahan batin yang tak bisa dijelaskan secara medis. Kamis Kliwon, nek turu ojo didedek mendadak. Amarga sukmo lagi dolan, durung bali sak jangkep. Begitu kata simbah dahulu. Artinya, orang Kamis Kliwon, kalau tidur, jangan diganggu tiba-tiba. Sebab sukma mereka sedang berjalan, dan belum sepenuhnya kembali. Ada pula kisah dari daerah Magelang, seorang wanita Kamis Kliwon yang sedang tidur pulas malam satu suro. Suaminya, karena khawatir belum membaca wirid bersama, mencoba membangunkannya. Tapi sang istri langsung menjerit, matanya kosong, dan semalaman menangis seperti anak kecil yang hilang arah. Butuh 3 hari hingga ia bisa bicara normal kembali. Dan saat ditanya, ia hanya berkata, "Aku sedang diajak oleh seseorang ke tempat yang sangat jauh."
Tapi belum selesai, sudah ditarik balik. Kisah itu bukan satu-satunya. Di banyak wilayah, para tetua sering mewanti-wanti, kalau ada anak Kamis Kliwon tertidur di malam satu suro, biarkan saja. Duduklah di sampingnya. Bacakan doa pelan-pelan. Nyalakan dupa atau wangi-wangian lembut seperti cendana atau melati. Tapi jangan disentuh atau dipanggil keras. Karena yang sedang tidur, mungkin bukan hanya raga, tapi jiwa yang sedang belajar sesuatu yang besar. Weton Kamis Kliwon memang membawa aura penjaga gerbang mimpi. Tapi tugas itu juga berat. Dan malam satu suro adalah waktu paling sakral, paling lembut sekaligus paling tajam untuk menjalani tugas itu. Jadi sedulurku, jika kamu lahir di Kamis Kliwon, atau punya anak, saudara, atau pasangan yang wetonnya ini, ingatlah, jangan bangunkan mereka di malam suro. Biarkan mereka menyelesaikan perjalanannya. Karena mungkin, mimpi mereka adalah pesan bagi keluarga atau bahkan bangsa. Nah sedulurku, setelah kita menyelami dalamnya perjalanan ruh Kamis Kliwon saat malam satu suro, mungkin kamu mulai bertanya-tanya, apakah hanya mereka yang memiliki gerbang mimpi dan larangan untuk dibangunkan? Ternyata tidak. Masih ada weton lain yang tak kalah dahsyat auranya, bukan sebagai penjaga gerbang mimpi, tapi sebagai pembawa warisan karma dari leluhur. Mereka yang ketika tidur, bukan hanya sedang melepas lelah, tapi membuka pintu-pintu sejarah keluarga yang lama tertutup. Siapakah mereka? 2. Weton Selasa Pon, pewaris karma leluhur. Sedulurku, weton Selasa Pon seringkali tidak terlihat menonjol. Mereka cenderung pendiam, tenang, dan tidak banyak bicara soal diri mereka sendiri. Tapi dalam kepercayaan Jawa, weton ini justru menyimpan energi warisan yang sangat kuat. Mereka bukan hanya anak dari ayah ibunya. Mereka sering disebut sebagai penampung karma leluhur, baik karma baik maupun beban yang belum selesai. Terutama saat malam satu suro, energi itu mulai menunjukkan bentuknya. Di waktu lain, mungkin mereka bisa menyembunyikan batinnya dengan senyum dan sopan santun. Tapi malam satu suro adalah waktu di mana semua, yang tak selesai, di masa lalu, akan mulai mengetuk pintu jiwa. Saat tidur, mereka bisa mengalami mimpi bertemu orang-orang dari masa lampau. Kadang mereka menyebut nama-nama yang tidak dikenal keluarganya. Atau tiba-tiba bicara dalam bahasa daerah yang bukan bahasanya sehari-hari. Ada pula yang menggigil dalam tidur, seolah tubuhnya sedang mengenang penderitaan yang bukan miliknya. Selasa Pon iku weton katurunan janji. Yen ora diteruske, bisa endadak kroso berat urip. Begitu kata seorang sesepuh dari Kudus. Selasa Pon itu weton warisan janji. Kalau tidak dijalankan, hidup bisa terasa berat. Malam satu suro menjadi semacam pemantik bagi mereka. Seolah semesta menghidupkan memori lama yang ada dalam darahnya. Memori dari simbah buyut, dari masa penjajahan, dari cerita perang, bahkan dari luka dalam keluarga yang belum sempat didoakan. Kalau dibangunkan di tengah perjalanan batin itu, Selasa Pon bisa menjadi linglung. Kadang mereka merasa tak berada di tempatnya. Tubuh mereka ada di sini, tapi pikirannya tertinggal di tempat yang jauh. Ada yang menangis lama tanpa bisa menjelaskan kenapa. Ada pula yang tubuhnya mendadak panas, seolah sedang menanggung sesuatu yang berat. Itulah sebabnya, jangan bangunkan anak atau saudaramu yang weton Selasa Pon di malam suro, kecuali benar-benar darurat. Biarkan mereka menyelesaikan zikir tak sadar dalam tidurnya. Karena kadang, mereka sedang menyambung doa yang pernah putus oleh waktu. Sebaiknya, bacakan doa pelan dari jarak aman. Nyalakan lilin kecil atau lampu remang. Bersihkan tempat tidurnya dari cermin, benda tajam, dan suara keras, agar tidur mereka benar-benar menjadi ruang batin yang bersih. Karena ketika mereka bangun dengan damai, energi keluarga pun ikut menjadi lebih terang. Mereka bagaikan sumur tua yang dalam, yang kalau tak dirawat, bisa menjadi gelap dan berat. Tapi kalau dijaga, akan memancarkan mata air pengetahuan dan perlindungan bagi seluruh garis keturunannya. Maka kalau kamu lahir di weton Selasa Pon, ketahuilah, kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu membawa doa-doa yang tertunda. Dan malam satu suro, adalah waktu di mana semua itu datang meminta penyelesaian. Lalu bagaimana dengan weton ketiga? Weton yang katanya bisa menarik perhatian makhluk dari alam lain, yang tidurnya sering diawasi oleh mata yang bukan manusia? Yang kalau dibangunkan di malam suro,
bisa merinding sepanjang hari? Mari kita lanjut ke poin 3. Weton Sabtu Wage pemanggil tak kasat mata. Sedulurku, setelah kita menyimak dalamnya perjalanan batin Kamis Kliwon dan beratnya tanggung jawab karma pada Selasa Pon, kini kita tiba pada weton yang tak kalah misterius, namun dalam wujud yang lebih aktif. Jika Kamis Kliwon ibarat penjaga gerbang, dan Selasa Pon adalah penanggung warisan leluhur, maka Sabtu Wage adalah pemanggil tanpa sadar. Bukan karena mereka mencari, tapi karena aura mereka yang memanggil. Dan inilah alasan kenapa tidur mereka di malam satu suro sangat sakral, dan tidak boleh dibangunkan sembarangan. 3. Weton Sabtu Wage pemanggil tak kasat mata. Sabtu Wage, dalam hitungan weton Jawa, dikenal sebagai weton yang menyimpan magnet gaib. Bukan berarti mereka berilmu hitam atau memiliki kekuatan mistik secara sadar. Justru banyak dari mereka yang hidup sederhana, tak suka menonjol, bahkan sering merendah. Tapi di balik kesahajaannya, aura mereka memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap dunia lain, terutama di malam-malam keramat seperti malam satu suro. Aura Sabtu Wage bagaikan lentera di tengah hutan gelap, terang, menghangatkan, tapi juga bisa mengundang yang tak diundang. Orang-orang dulu sering mewanti-wanti. Anak Sabtu Wage, nek turu suro, ojo didekek-dekek. Anak Sabtu Wage, kalau tidur di malam suro, jangan didekati terlalu dekat. Karena dikhawatirkan, yang mendekat itu bukan hanya manusia. Ada banyak kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Seorang lelaki tua dari Ngawi, lahir Sabtu Wage, tidur di malam satu suro dan bangun sambil mengucapkan mantra yang tak dikenal siapapun. Ia terlihat seperti bukan dirinya. Di lain kisah, seorang gadis remaja yang lahir di weton ini tiba-tiba menjerit tengah malam, mengatakan bahwa ia melihat banyak tamu berwajah kosong, duduk di lantai kamarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Konon, pada malam satu suro, energi Sabtu Wage menjadi sangat terbuka. Aura mereka memancar sangat kuat, dan itu bisa tercium oleh makhluk dari dimensi lain. Makhluk halus, arwah penasaran, bahkan energi liar yang tak bernama, semuanya tertarik mendekat. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk ikut menumpang rasa. Masalahnya adalah, jika mereka dibangunkan secara paksa dalam kondisi ini, energi yang sedang berputar di sekitarnya bisa tertarik masuk. Akibatnya, badan terasa berat dan lesu tanpa sebab. Mata sembab seolah habis menangis semalaman. Perasaan gelisah berkepanjangan. Bahkan mimpi-mimpi ganjil yang datang bertubi-tubi selama 3-7 hari setelah malam itu. Sabtu Wage iku kaya pawon gaib. Yen geni batin murup, akeh laron gaib sing teka. Pepatah dari daerah Gunung Kidul. Sabtu Wage itu seperti dapur batin. Kalau apinya menyala, banyak laron gaib datang mendekat. Itulah sebabnya, Sabtu Wage perlu dipegang hatinya saat malam suro. Jangan biarkan mereka tidur dalam kondisi marah, dendam, atau cemas. Karena perasaan itu bisa jadi umpan bagi energi luar. Sebaiknya, sebelum tidur, bersihkan ruang tidur dengan dupa atau aromaterapi, cendana, melati, atau sereh. Berikan bacaan doa atau syalawat pelan. Jangan biarkan kaca besar menghadap tempat tidur. Simpan benda logam atau pisau di luar kamar. Dan yang terpenting, biarkan mereka tidur dengan tenang. Karena jika mereka dibangunkan saat aura sedang terbuka lebar, bisa terjadi retakan batin yang sulit dijelaskan. Weton Sabtu Wage memang membawa kekuatan pemanggil yang tidak disadari. Mereka bukan cenayang, tapi sering jadi perantara. Mereka bukan dukun, tapi sering jadi tempat curhat makhluk tak kasat mata. Dan malam satu suro adalah waktu di mana frekuensi batin mereka menyala dengan terang. Maka jika kamu atau keluargamu lahir di Sabtu Wage, dan malam satu suro tiba, jangan bangunkan mereka tanpa sebab. Karena bisa jadi, yang kamu bangunkan bukan hanya mereka, tapi sesuatu yang sedang ikut tidur di dekat mereka. Sedulurku, bukan berarti kita menakuti, tapi kita sedang diajak untuk memahami bahwa tidak semua tidur itu biasa, tidak semua gangguan itu jahat, dan tidak semua weton bisa diperlakukan sama. Khususnya di malam satu suro, malam yang dipercaya sebagai pintu batin terbuka lebar, kita harus lebih eling, lebih menghormati, dan lebih hati-hati. 3 weton ini, Kamis Kliwon, Selasa Pon, dan Sabtu Wage,
memiliki aura unik. Dan jika mereka tertidur di malam satu suro, biarlah mereka menjalani perjalanan batinnya. Karena bisa jadi, itu bukan mimpi biasa, tapi pertemuan jiwa dengan tugas gaibnya masing-masing. Urip iku ora mung urusan mata melek, nanging uga urusan batin sing tangi. Hidup bukan sekadar mata terbuka, tapi batin yang terbangun. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu punya pengalaman aneh atau mimpi di malam satu suro, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, pengalamanmu bisa membuka mata kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal video-video penuh makna lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.